dipersembahkan oleh The Resonance Children Choir, paduan suara di bawah naungan The Resonance Music Studio, kembali mengharumkan nama Indonesia dengan meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Ya, The Resonance Children Choir berhasil menjadi juara umum dalam Claudio Monteverdi International Choral Festival and Venezia Competition, serta menjadi juara pertama dalam kategori Children's and Youth Choir di Venezia, Italia pada Juli lalu. Sebelumnya, The Resonance Children Choir juga sempat melakukan kegiatan tour konser ke negara Jerman, tepatnya di kota Hannover dan Berlin. Tim paduan suara yang beranggotakan anak-anak dan remaja bersuara emas ini juga pernah meraih sejumlah prestasi dalam kompetisi paduan suara di berbagai negara seperti Hongaria, Hong Kong, dan San Francisco. Indonesia tentu sangat bangga memiliki anak-anak hebat seperti kalian. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Resonance Music Studio dan kita akan menemui siapa Mbak Renita? Kita akan menemui Kang Afi Priyatna, Mas Yofi, dan juga kita akan bertemu dengan anak-anak dari Resonance Children Choir yang kemarin baru saja memenangkan penghargaan yang membanggakan Indonesia. Wow, luar biasa. Kita tanya, di mana Mbak studionya Mbak? Kita sana? Yuk. Mari pemirsa. Apa kabar? Selamat datang ya. Selamat datang dari Resonance. Saya duduk nggak apa-apa ya? Selamat atas keberhasilan kemarin. Kita sini justru tanya-tanya tentang keberhasilan dari The Resonance Children Choir. Dan tentunya pemirsa juga ingin tahu kan bagaimana proses perjalanan sehingga dari The Resonance Children Choir ini sudah menangkan berapa kali kan penghargaan internasional. Tapi memang kemarin itu yang paling ini ya, paling heboh lah bisa dikatakan kan, viralnya videonya luar biasa dan kami di sini bangga sekali. Kan sebetulnya Resonance Children Choir udah ini yang kelima kali ikut kompetisi ya. Jadi kita juga sebenarnya agak terkejut. Yang terakhir ini kok kayaknya responnya luar biasa gitu, dan kita sangat bersyukur dibantu oleh sosial media. Jadi apa yang dicapai sama anak-anak ini bisa diketahui oleh orang banyak gitu kan. Ya memang kami sudah mempersiapkan kompetisi ini sebetulnya sih setahun, hanya secara intensif 6 bulan ya. Kebetulan memang saya kan di sini sebagai pendiri dan penasehat Children's Choir ini, hanya sebetulnya konduktornya kan sekarang ini lagi sekolah di Jerman, di Hannover, Devi Francisca gitu. Total rombongan yang bawa anak-anak kemarin tuh berapa? Ada 43 orang. Dari usia berapa sampai berapa? Paling kecil 8 tapi hampir 9. Dia tahun ini 9 dan sampai 17. Ya gitu. 17 itu komposisinya lagu apa sih sebenarnya? Jadi kita harus membawakan di babak awal itu 4 komposisi. Jadi satu komposisi klasik yang diciptakan oleh komposer yang di abad romantik atau di abad 19. Kemudian satu komposisi yang ditulis oleh komposer yang hidup setelah abad 19. Terus kemudian satu komposisi utuh yang diciptakan oleh komposer asal dari negara peserta, yaitu dari Indonesia. Jadi kita menampilkan hipster kayak karyanya Vero Ardiansyah. Terus terakhir harus membawakan satu lagu daerah. Yang itu kan Yamko. Enggak, Yamko yang di Grand Final. Jadi di final kita membawakan Bungong Cempa. Kalau untuk dari kemampuan teknis dari anggota choirnya itu ada standar minimalnya nggak sih, atau apakah pencapaian range nadanya? Jadi anak-anak yang dipilih ini kan sejumlah 43 orang memang merupakan hasil saringan. Jadi kita sendiri jumlah total yang ikut di Children's Choir hampir 100 sebetulnya. Gitu. Jadi standar yang harus kita penuhi, jadi memang harus di audisi gitu.
Dan memang tentunya yang tadi Mas Yofi bilang itu semua unsur-unsur itu memang harus dipenuhi. Jadi kualitas suara nomor satu, kemudian jangkauan nadanya gitu ya. Ini kebetulan ada murid saya anggota Resonance Children's Choir namanya Kathleen. Ini barusan yang dia nyanyikan adalah karya Mozart judulnya Das Walsen. Nah itu berbahasa Jerman ya. Jadi bahasa Jerman itu banyak sekali perbedaan dengan Indonesia, terutama di konsonan yang lebih meletup-letup. Jadi kayak misalnya kayak bagian sini Mittelschritt. Nah itu bisa harus lebih istilahnya lebih kental konsonannya harus jelas. Jadi itu yang diminta oleh bahasanya. Tapi secara artistik itu juga dan juga nanti kalau bisa di gedung itu kalau misalnya kita nyanyi itu harus bahasanya tuh bisa terdengar dengan jelas. Jadi memang istilahnya harus banyak tenaga yang diperlukan untuk menyanyikan lagu ini. Ya kita coba yang tadi konsonan itu coba lebih ke badannya nih ya. Iya. Iya gitu. Ya kayak gitu. Jadi artikulasinya, vokal, suara kualitas vokalnya harus benar-benar terbaca dan ini ya. Jadi nomor satu sebetulnya sih tujuan musik itu sendiri adalah harus bisa komunikasi sama yang mendengar. Jadi, nah teknik adalah media untuk mencapaikan menunjang untuk bisa aspek artistiknya bisa terdengar sama ini gitu kayak gitu. Kita jadi penasaran ya. Ini baru satu orang ya yang di sini. Children Choir nih kita ingin lihat. Kebetulan sekarang lagi latihan sih. Ada latihan juga, boleh kalau mau lihat latihannya? Kita lihat kalau gitu ya. Boleh. Ya. Oke. Ya. Silakan. Oke. Luar biasa. Keren banget. Berdiri, kita kedatangan tamu. Kita di sana ya? Mbak Lucy, gimana sih cara melatih dari secara tekniknya? Apakah satu persatu atau per section? Karena mereka masing-masing sudah latihan dengan Kang Afif atau dengan guru yang lain. Iya, betul. Ya, jadi sistem latihan tetap ya, sama dari mulai sopran dilatih, kan pembagian suaranya ada sopran, ada mezzo, dan ada alto. Dan saya ingin banget mendengarkan nomor yang disiapkan oleh Kang Afif. Secara live kita dengar di sini. Boleh, ini salah satu yang lagu yang dinyanyikan waktu di konser di Jerman. Gitu. Ya. Waktu ujiannya Devi ya? Iya, betul. Okay. Ya. Kita lihat itu, kita dengarkan ya. Ya. Dipersembahkan oleh
On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi, wajahku halus. Minum Darsi, jerawat jadi minggir. Berkat Darsi, jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit montis kini ada ekstraknya. Mastin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin good. Dipersembahkan oleh The Resonance Music Studio kembali mempersembahkan konser simfoni untuk bangsa, sebuah pertunjukan yang rutin digelar khusus untuk menunjukkan apresiasi terhadap karya-karya anak bangsa. Dalam kesempatan ini, Simfoni untuk Bangsa 2016 mengetengahkan musik film Indonesia dari berbagai zaman, diantaranya seperti film Tiga Darah, Cinta Pertama, Badai Pasti Berlalu, Ayat-Ayat Cinta, dan Ada Apa Dengan Cinta. Pertunjukan ini akan ditampilkan oleh beberapa penyanyi muda berbakat serta Batavia Madrigal Singers dan The Resonance Children's Choir. Kelompok paduan suara yang telah menunjukkan prestasi sekaligus membawa nama harum Indonesia di ajang kompetisi paduan suara internasional. Seluruh musik dalam pertunjukan ini diarahkan dan dipimpin oleh Afif Priyatna, seorang konduktor dan juga direktur The Resonance Music Studio. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kang Afif, di sana berapa lama nih rombongan anak-anak ini? Rombongan sih pergi tanggal 25 Juni ya, hari Sabtu, terus mereka 2 minggu, selama 2 minggu di Eropa. Jadi berapa ya, sekitar 10 hari di ini Jerman. Ya, di Jerman dan sisanya di Italia. Itu awalnya ke kota mana dulu? Ke Hannover dulu. Konsernya Devi itu, kemudian konser di Berlin, kita kerjasama juga tampil sama dengan choir anak di sana, gitu ya. Terus anak-anak ini juga mengikuti masterclass oleh profesor-profesor paduan suara anak di sana, gitu. Jadi ya ini merupakan, makanya judulnya juga kita musical journey, jadi nggak cuma kompetisi. Jadi banyak yang bisa, jadi banyak yang bisa dipelajari oleh anak-anak selama pergi, terus baru kompetisi yang di Venice itu. Setelah itu, setelah dari Berlin. Lalu kan itu ada beberapa flash mob seperti itu ya. Iya. Itu bisa diceritakan nggak Pak Afif, bagaimana tuh persiapannya? Apakah memang tiba-tiba aja langsung secara spontan seperti itu? Enggak sih, kita udah rencana ya. Malah yang di depan San Marco di Venice tuh sebetulnya itu nggak boleh. Gitu, jadi cuma kita, jadi kita taruh tas segala macam, kita nyanyi gitu, dan dia tentunya dapat sambutan dari turis-turis yang ada di situ kan. Tapi apa ya, jadi pihak orang Italinya juga, polisinya
lihat Ikut nonton juga. Nonton juga, tapi setelah satu lagu cukup. Jadi ya memang mereka ada peraturan ya, kalau misalnya mau tampil di depan umum tuh memang ada hukumnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Cuma mereka apresiasi juga kita mau tampil di situ gitu. Nah, lalu kan kalau melihat anak-anak ini ya dengan kualitas vokalnya yang luar biasa, itu minimum berapa tahun nih mereka belajar sehingga bisa ikut bergabung mengikuti kejuaraan ini? Jadi beberapa anak di sini tuh baru gabung tahun kemarin ya, tahun 2015. Nah ini memang ada namanya program intensif untuk anak-anak yang baru. Jadi mereka harus ikut les khusus, terus mengejar, karena beberapa lagu kan juga pernah dibawakan oleh TRCC di konser dan di kompetisi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kan tadi kita udah lihat pertunjukan yang dari klasiknya nih anak-anak. Nah, kita pengen lihat yang lagu daerahnya. Boleh. Jadi kita lihat lagu daerahnya sambil pemirsa jangan kemana-mana. Setelah menyaksikan bagaimana The Resonance Children Choir ini, kita juga akan melihat tim lain yang juga punya prestasi di tingkat dunia. Silakan Mas Kang Afif. Ya. Elvas Music School, yang merupakan sekolah musik milik Elvas Sesoria, memiliki segudang prestasi dan penghargaan di pentas musik bertaraf internasional, seperti World Choir Games, Busan Choir Olympics Champion, Choir Olympic Bremen, Choir Olympic Austria, dan masih banyak lagi. Nama Elva tentu telah banyak dikenal tidak hanya di dalam negeri, bahkan di mancanegara. Kiatnya mendirikan sekolah musik untuk menumbuhkan iklim musikalitas yang sehat, serta untuk memperkaya interpretasi para penyanyi. When children Semuanya, maaf gagal pelatihannya. Apa kabar semuanya? Baik. Bareng kita sekarang kita ketemu mereka EJP. Prestasi mereka juga sudah sangat luar biasa dan mewakili Indonesia ke ajang yang memang juga kelihatan dari ini kan nyanyi-nyanyi tuh. Penyanyi-penyanyi semua kumpul buat choir, mungkin vokal grup atau paduan suara di sana, tapi kita bisa tanya langsung. Saya pengen tahu awalnya nih gimana nih terbentuknya sampai ada EJP ini ya. Betul. Lalu dengan prestasi-prestasinya yang luar biasa ini. Kita semua ini berasal dari murid-murid Bang Elva dan mereka semua juga berawal dari umur yang masih sangat muda. Dari ada yang dari TK ya, udah lama semua nih ya ikut ya. Sampai akhirnya ini sekarang semua udah pada menikah, tapi masih tetap setia bersama Elva. Dan selama 10 tahun terakhir bersama Bang Elva, kita memperkuat ya, berjuang bersama ya dalam kompetisi dunia. Kan berapa kali itu ikut Olympic Choir? Kita ikut dari tahun 2000 sampai 2010 ya kalau Bang Eva ya. Kalau kita sampai tahun 2009 gitu. Tetapi untuk kejuaraan dunia sendiri setiap 2 tahun sekali di tahun yang genap. Jadi 2000, 2002, 2004 sampai 2008 kita juara dunia berturut-turut tuh. Wah, luar untuk ya, untuk kategori pop dan jazz. Yang saya tahu kan dulu ada yang dari ini kan dari children choir-nya ya, kecil. Sampai yang children choir juga sekarang udah menikah juga ya. Punya children juga. Iya. Ini kebanyakan dari kita juga memang dari children. Jadi ada yang dari TK, ada yang dari SMP, juga dari SMA kita.
Mereka mencintai dunia menyanyi dengan konsisten dan berdedikasi. Mbak, ini kan jagoan festival semua nih suaranya. Terus ada Mas Yofi juga. Saya pengen denger dong Mas Yofi main di sini. Asik kayaknya. Coba cek suaranya ya, cek suaranya. Ya kan? Ini kan suaranya pasti bagus-bagus pengen denger nih. pecah suaranya kayak apa. Coba ya kita cek suaranya. Kalau gitu kita pecah-pecah sedikit aja nih ya, gampang. Ini suaranya Vera ini berarti ya? Sama yang sopran? Ya. Nah, itu tinggi kayak gitu. Sampai kan? Oke, terus berikutnya yang mezzo sopran mana? Oh, ini share ini aja. Sama Sinta aja. Sama Sinta. Ya, ini satu lagi. Kita bunyi bareng-bareng ya. Bunyikan 8 ketuk nggak pakai vibra, 8 ketuk pakai vibra, makin besar vibranya dan crescendo ya. Udah inget suaranya masing-masing? 3, 4. Oke, sekarang naikin satu-satu ya. Oke, ulang lagi ya. Oke, ini coba. Tinggal naik gitu ya. Oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang selama-lamanya kalian tinggi ya. 1, 2, 3, 4. Luar biasa, emang bagus-bagus suaranya ya. Bagus banget. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Kabar gembira untuk pria wanita. Kulit monggis kini ada ekstraknya. Makin hari sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari nasty. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia makin hebat. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Pulang pergi dengan AirAsia lebih hemat. Di AirAsia 1+1 sama dengan 1,5. Karena beli pulang pergi, pulangnya diskon hingga 50%. Tinggal pilih destinasi, catat jadwalnya, dan beli sekarang di airasia.com. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus, minum Darsi jerawat jadi minggir, berkat Darsi jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Pengen seperti Bruce Lee. Dipanggil-panggil, Abang Tongli, Abang Tongli. Setiap hari bila perlu minum Tongli. Makanya Abang Tongli bisa seperti Bruce Lee. Tongli, Tongli, Bang Tongli seperti Bruce Lee. dipersembahkan oleh
masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Mbak Renita tadi kan latihan pemanasan sedikit. Itu biasanya pemanasan yang paling sederhana, membawakan tangga nada mayor 9. Nah biasanya kalau di grup seperti EJP ini, kalau aku dengar tuh ada 13, 7-9, 11/13 gitu. Itu ciri-ciri Bang Elva. Nah yang saya penasaran tuh ketika Bang Elva udah nggak ada. Nah sekarang latihannya seperti apa, Fer? Latihannya kita nih semuanya ya, karena kita semua ini orang-orang pertama yang langsung ilmunya diturunkan dari Bang Elva gitu. Jadi sambil ngumpul, sambil nginget-nginget juga. Karena lagi kita kan punya video-video ya. Betul, kita punya video-video. Kita konser dan waktu lomba di sana kita bisa lihat sambil pikir koreonya gimana. Iya. Jumlah total yang sekarang ada berapa? Yang sekarang kalau misalnya Elva's Jazz and Pop Singers mungkin totalnya sampai 22-an gitu. Tapi bisa menyusut tergantung permintaan gitu ya. Bisa 9, 12. Dan kayak sekarang juga udah ada beberapa yang bergabung dengan punya grup-grupnya grup lainnya. Kayak Sondang gitu ya. Iya, Darajana kan, ya kan, Darajana. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ini ya, apa namanya, melihat mereka penampilan secara lengkap nanti. Tapi yang saya ingin tahu ini kan udah Bang Elva nggak ada. Bang Elva tuh penggerak bukan cuma untuk EJP aja, untuk musik Indonesia beliau adalah seorang tokoh yang sangat dikagumi, sangat punya peran besar untuk musik Indonesia. Nah, harapan kalian ke depan seperti apa sih? Kan nggak mungkin cuma mengingat repertoar lama, gimana cara, karena kan udah banyak yang pinter-pinter tuh. Apa membuat bareng-bareng, buat aransemen baru, lagu baru. Pernah kepikiran kayak gitu nggak sih? Iya. Sejauh ini kita masih mencoba terus membawakan dari abang ya, mempertahankan dari abang. Kalau untuk membuat yang baru tidak tertutup kemungkinan ya, Teh Vera. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa suatu hari nanti. Tapi harapan yang selalu kita ingat, selain memang kita harus selalu bernyanyi dengan baik, kita juga ingin membawa nama Indonesia keluar. Jadi walaupun abang udah almarhum, masih semangat ya, kita masih semangat. Masih ada lagi ya, bisa lagi ya. Harus itu. Banyak pihak ya kan membawa nama Indonesia. Betul. Dari Vera, harapannya untuk EJP? Untuk EJP harapan saya, EJP akan selalu tetap kuat bersatu ya, dan memberikan inspirasi bagi grup-grup muda, anak-anak muda Indonesia gitu, supaya bisa juga ikut berprestasi baik lokal maupun internasional. Karena kita udah di sini nih Mas Yofi, kita mau melihat secara live dong, ya kan? Mereka menyanyi mungkin salah satu lagu dari live dong. Salah satu lagu yang pernah dibawakan di festival ya. Betul. Kita ingin lihat bagaimana EJP menyanyikan lagu yang pernah dibawakan di tahun berapa ini? 2004. Bremen. Di Bremen, ya. Apa judulnya? Savoy, medley ya. Savoy, Green Dolphin Street, dan It Don't Mean a Thing. Oh, ini berarti yang jazz ya? Jazz. Wow, luar biasa. Dan dengan demikian pemirsa, berakhirlah perjumpaan kita dalam Indonesia. Terakhir, saya Yofi Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Undur diri. Cinta budaya. Cinta Indonesia. My heart is singing while the band is singing. Never turn off romping, something with you and the Savoy, the home was sweet romance. Savoy, it wins you at the glance. Savoy, give happy feet a chance to dance. Your voice just like a clinging vine. Your lips so warm and sweet as one. Your cheek so soft and close to mine. Divine, how my heart is singing while the band is swinging. Never turn off rolling, something with you at the Savoy. A perfect holiday, Savoy, where we can ride and sway, Savoy, and let the storm away with you. Lovers, a lovely day, lovely, ready to say. Green Dolphin Street to buy the satin. The sad of beyond forgetting. To these moments in life.
dipersembahkan oleh